record. Alhamdulillah sudah di record. Oke, silakan siapa yang sudah bergabung? Wah, Pak Pajar sudah bergabung. Nuri, Ibu Nuri sudah bergabung. Ibu Yunita belum ya? Bu Yunita belum ikut. Oke, saya mau coba bikin oret-oretan. Oret-oretan. Jadi kalau misalkan saya simpulkan dalam sebuah gambar, mungkin saya gambarkan seperti ini. Ini yang seperti benang kusut ini sesuatu yang istilahnya tidak detail. Adapun anggaplah ini sebuah kotak yang sifatnya presisi. Bisa dilihat ini tulisan oret-oretan saya ini? Iya. Bisa dilihat? Pak Erwin bisa dilihat? Iya, bisa. Oke. Bisa. Oke, ini hanya sekedar gambaran saja. Mohon maaf karena saya bukan tukang gambar juga. Ini anggaplah posisi kita saat ini. Ini posisi kita saat ini. Posisi sekarang ya, present. Present. Terus ini upcoming kita yang kita harapkan. Kita ini berharap kita suatu saat ada di posisi, anggaplah posisi ini. Nah, ini future kita. Nah, namanya future ini bergantung ya. Maksudnya bergantung itu kapannya bergantung kepada tingkat kecepatan kita untuk bisa mengkapai di sini dan seberapa tingginya, seberapa besarnya. Nah, ini akan terukur bahwa anggaplah future ini sebagai shape ideal. Tadi sudah kita bahas, tapi saya akan coba mengulang karena tadi tidak ada recordnya. Kasihan untuk mereka yang tidak bisa sempat ikut. Ini Pak Bagus Purwokerto, tolong di ACC Pak. Berarti dia udah join ya? Sudah join. 9 partisipan. Oh belum ya? Belum. Pak Bagus to unmute. Sudah, tapi sudah masuk. Oke, ini disebut sebagai shape ideal. Dan yang present ini kita gambarkan sebagai shape image. Ini shape image. Shape image. Shape image kita berada di present, shape ideal itu future kita. Dan dalam perjalanannya shape image dan shape present ketika kedua hal ini match. Shape image ketika match sama dengan shape ideal, maka itu akan menimbulkan namanya shape esteem. Nah, saya mengibaratkan dengan contoh yang simpel saja, yaitu kebanyakan orang memiliki satu gambaran ideal, pengennya seperti apa, apakah itu kehidupannya, apakah itu pasangannya, apakah kondisi, keadaan yang dia alami, atau bentuk fisik. Nah, saya tadi menggambarkan bahwa anggaplah saya memiliki shape ideal. Shape ideal, saya tuh ingin punya badan seperti Bruce Lee, kering, tapi ototnya ada gitu. Jadi akar kelihatannya enak gitu dipandangnya daripada shape image yang sekarang, present kenyataan yang sekarang saya bertubuh kerempeng. Nah, ketika saya menginginkan shape ideal memiliki badan yang seperti Bruce Lee, sedangkan di present saat ini badan saya kerempeng,
maka saya harus berusaha untuk mewujudkan shape ideal saya tersebut. Jadi saya berusaha dari posisi sini ke sini, ke shape ideal, dan dalam perjalanannya itu mesti ada gangguan. Mesti ada gangguan. Nah, misalkan kita nih tahu nih harus ikut fitness. Nah, udah ikut fitness kebelok lagi gitu kan. Terus harus tetap ikut. Nah, ini turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Ini kadang mencegah membelokkan kita dari tujuan kita, shape ideal kita. Nah, jika kita berhasil melewati semua hambatan-hambatan ini dan kita berhasil konsisten, persisten karena kita memang betul-betul sangat-sangat menginginkan shape ideal, badan yang proporsional, sehingga kita sangat-sangat disiplin mengikuti apa yang disebutkan oleh mentor di tempat kita fitness. Kita memilih mentor yang terbaik, kita memilih tempat fitness yang terbaik, sehingga akhirnya badan kita mirip-mirip lah sama Bruce Lee. Nah, pada saat itu terjadi sinkronisasi antara shape ideal yang kita inginkan dengan shape image. Jadi badan kita sudah seperti Bruce Lee, saya yakin itu akan timbul rasa pede. Muncul rasa pede, nah itulah yang disebut dengan self esteem. Ketika shape image present, posisi kita dengan shape ideal future, itu sinkron, maka akan memunculkan yang namanya self esteem. Semakin tinggi shape ideal yang ingin Anda capai, semakin rendah self image yang saat ini dialami, maka self esteem kita akan turun. Jadi kita ini kayak nggak pede, kayak rendah diri, kayak merasa gagal, kayak pesimis. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dalam tubuh atau dalam kebiasaan. Misalkan shape ideal kita ingin menjadi orang sehat, kita ingin berhenti merokok, tetapi ternyata kita masih tetap saja merokok. Nah, itu kenapa hal itu bisa terjadi? Kita sudah mencoba merokok, tapi kita tidak bisa berhenti merokok. Maka secara shape image, kita nggak bisa berhenti merokok. Sedangkan shape ideal kita ingin berhenti merokok. Nah, di sini mulai timbul pesimisme. Ya mungkin memang saya ini udah ketagihan. Mungkin saya ini memang sudah tidak bisa melepaskan diri dari rokok tersebut. Nah, itu selalu ada di sini perperangan batin antara kita terus melaju lurus ke arah tujuan dengan di sini ada yang selalu menentang, selalu memberikan koreksi pada diri kita, itu membentuk satu yang disebut dikenal dalam dunia psikologi itu namanya Serpo mechanism. Serpo mechanism. Jadi Serpo mechanism ini seakan-akan seperti satu ego yang si ego ini meskipun kecil dia berfungsi seperti oposisi, kritikus, selalu mencegah, bawaannya itu mengkritik, bawaannya itu menjatuhkan. Jadi setiap kita memiliki shape ideal yang tinggi, udah deh nggak usah tinggi-tinggi deh, udah deh itu mimpi deh itu. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita gagal. Sehingga kadang orang semakin tinggi cita-citanya dan ternyata tidak tercapai, maka semakin hari dia merasa hidupnya itu gagal. Dia merasa, kok hidup saya itu begini-begini saja, kok saya tidak mudah untuk mencapai shape ideal. Akhirnya putus asa, frustasi, kemudian dia memutuskan bahwa it's only a dream dan itu tidak bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Nah, maka disinilah kita perlu ada peperangan di sini nih. Kalau dalam film kartun nih kayak ada dua, di satu setan, di satu malaikat. Satu mengingatkan untuk terus melangkah ke tujuan, satunya seperti menahan. Nggak usah lah gitu. Nah, ini berlaku dalam hal apa saja, termasuk dalam pasar modal. Misalkan shape ideal kita ingin menumbuhkan berapapun portofolio yang kita miliki ini bertumbuh. Dan itu perjalanannya tidak akan semulus garis panah itu. Nah, mesti dalam perjalanannya, mesti ada naik turun, mesti ada gagal, mesti ada loss. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan mampu mengakumulasikan
walaupun banyak loss, tapi kalau diimbangi dengan banyak profit, ujung-ujungnya hasilnya surplus dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Nah, perjalanan dari sini ke sini inilah yang kita ini diuji. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mempermudah supaya shape ideal ini tercapai dalam present ini? Maka kuncinya ada di pikiran. Itu mungkin kalau misalkan saya mencoba untuk mensederhanakan materi-materi yang kemarin saya bagikan seakan-akan overload. Jadi kuncinya di sini ada pikiran. Jadi kemampuan kita berpikir itu akan menciptakan bentuk, bentuknya seperti apa. Kita harus memiliki dulu tujuan yang detail. Jadi ininya harus detail. Nah, kita tuh apa yang sebenarnya kita mau tuh apa? Ini harus detail. Kemudian saking detailnya, ini seakan-akan peristiwa ini sudah terjadi di sini. Jadi anggap ketika saya menginginkan bentuk fisik seperti Bruce Lee, nah ketika benar-benar itu terwujud, saya pada saat itu merasa pede. Nah, saya tuh bisa merasakan pedenya badan saya itu. Jadi saya berpura-pura seakan-akan memang badan saya itu sudah seperti Bruce Lee, padahal belum. Gitu. Nah, di sini kadang orang gagal di situ karena dia merasa berpura-pura gitu loh. Karena kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah, orang itu banyak gagal di situ. Nah, itu ada satu konsep perubahan yaitu mengandung tiga konsep untuk berubah itu. Jadi pertama ada satu atau bukan satu ya, ada perbendaharaan tersembunyi yang dinamakan Kanjan Mahfia. Kanjan Mahfia. Oke, Kanjan Mahfia. Nah, Kanjan Mahfia ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi ini seperti gudang, yang di dalam gudang itu ada apapun yang kita inginkan ada di situ. Yang kita inginkan itu ada di situ. Kita mau apa aja ada di situ. Ibaratnya saya sering mengibaratkan itu ibaratkan Google. Jadi Google ini merupakan server raksasa yang orang siapapun yang menginginkan info apapun atau apapun yang dia mau itu pasti ada di Google. Mau belajar masak tinggal klik kan resep masakan soto Betawi misalkan itu langsung keluar. Nah, ini Kanjan Mahfia pun demikian. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi ini tuh meliputi segala sesuatu ada dalam ada lagi yang masuk Pak Apik, silahkan. Nah, jadi tugas kita menyampaikan pemikiran kita kepada Kanjan Mahfia. Ketika kita berhasil harmonis dan itu tersampaikan kepada Kanjan Mahfia, maka itu seperti nantinya itu kita nih dihamparkan karpet merah. Jadi apapun yang kita lakukan akan menarik apapun yang sudah kita image-kan sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa senantiasa komunikasi dengan Kanjan Mahfia dan pemikiran kita ini benar-benar sampai kepada Kanjan Mahfia, bukan pemikiran yang whisper gitu, bukan yang hanya sekedar aku pengen kaya. Siapapun pengen kaya. Setiap orang pengen kaya, pengen hidup enak, pengen bebas finansial. Pemikiran, keinginan orang pasti ingin sesuatu yang ideal-ideal. Nah, tetapi tidak semua orang bisa mewujudkannya karena tidak memiliki pemahaman, pengetahuan, mekanisme bagaimana berpikir yang benar supaya pemikiran kita ini bisa harmonis dengan Kanjan Mahfia. Dan kebetulan itu diulas di Science of Getting Rich yang menurut saya kalau itu betul-betul diperdalam itu akan semakin mendekatkan kita, kecintaan kita terhadap ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ajaran monoteisme bahwa apapun yang ada di dunia ini berasal dari satu sumber. Itu hukum monoteistik ya, tauhid ya. Nah, itu apapun yang Anda lihat itu
berasal dari satu sumber, dan sumber itu adalah Kanjeng Mafia. Dan ini ada hadis qudsinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, oleh sebab itu aku ingin dikenal. Jadi tugas kita ini hanya menyampaikan kepada Kanjeng Mafia. Nah, bagaimana teknik menyampaikan kepada Kanjeng Mafia? Satu-satunya yang bisa berhubungan dengan Kanjeng Mafia adalah kita harus satu frekuensi. Dan Kanjeng Mafia itu tidak berada di alam mulki. Tidak di alam mulki, tidak di alam malakut, tidak di alam jabarut, tapi adanya di lahut. Adanya di alam lahut. Nah, berarti posisi alam lahut yang mendekat ke alam lahut adalah siri. Jadi ruhnya adalah ruh siri, yaitu ruh rasa. Nah, kebanyakan orang gagal di sini. Ada tadi itu sebenarnya saya tidak bisa begitu fokus memberikan Zoom karena tadi saya kedatangan anak gadis usia 21 tahun dalam posisi putus asa, auranya sampai hampir-hampir hilang. Ternyata masalahnya memiliki orang tua yang sudah tidak harmonis. Jadi orang tuanya ini hidup bersama, tapi sudah tidak seperti keluarga gitu. Sudah ya dia nih sudah bingung gitu mau ngapain. Nah, ternyata semua itu terjadi gara-gara suaminya resign dari kerjaan, terus buka usaha dan ternyata gagal. Padahal pada saat itu posisi dia tuh enak, dia melupakan personalia ya perusahaan TBK lah yang cukup besar dan pendapatan dia juga lumayan, sehingga ekonominya drastis dari berpunya menjadi tidak punya apa-apa. Dan ketika dia merasakan bahwa dia akan berhasil di bisnis yang dia geluti, ternyata gagal total. Nah, si anak gadis itu curhat gitu. Terus dia sendiri mencoba berbisnis apa aja, apapun yang dia pegang tuh sepertinya gagal gitu. Apapun yang dia lakukan mengarahnya itu ke arah kerugian. Nah, kalau yang saya pelajari yang membuat orang seperti bejo gitu ya, beruntung terus ada orang yang seperti sial terus, itu boleh jadi ada kesalahan dalam sistem dalamannya. Jadi dia hanya fokus ke ikhtiar. Dia hanya fokus ke ikhtiar bahwa saya harus usaha. Usaha itu berarti harus marketing, harus mencari barang yang murah, harus mencari pelanggan, semua berdasarkan kepada ikhtiar dia. Dan dia lupa bahwa manusia itu bukan hanya makhluk jasad, tapi juga makhluk spiritual. Jadi untuk kita bergerak, kita harus melibatkan, jadi manusia itu menjadi satu entitas tunggal, di mana semua terlibat. Di mana sebuah terlibat. Dalam arti kata, saya sering, hati boleh tetap bersabar, tetapi pikiran, tenaga itu tetap harus berikhtiar. Nah, kebanyakan ada orang yang hanya mengandalkan kepada ikhtiarnya semata, tanpa melibatkan mental dan sirinya, rasanya. Ada juga orang yang hanya mental aja, bermimpi aja, tapi nggak jalan-jalan. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang bisa menggabungkan semua itu. Ada yang memang harus belajar seperti ini, 6 bulan berlatih, nyari guru, baca ilmu, apa-apa. Ibarat berenang lah. Ada yang belajar berenang di sekolah renang, ada yang langsung nyebur terus bisa gitu. Apalagi di Palembang nih rata-rata mungkin bisa berenang semua Pak Erwin ya. Yang pinggir-pinggir sungai itu ya. Iya, bisa rata-rata. Ya, langsung nyelam. Ya, padahal nggak kursus renang Pak ya. Kayaknya enggak. Nah, makanya kadang ada orang yang berpikir negatif gitu ya, ngapain ikut seminar-seminar, toh ya nggak ikut seminar juga kaya gitu ya. Nah, ternyata orang-orang yang tidak ikut pembelajaran sebenarnya mereka belajar juga Pak. Mereka belajarnya langsung dari kehidupan. Jadi teori-teori ini tuh udah kebentuk dalam perjalanan dia, udah kebentuk terasah dari perjalanan hidupnya, sehingga akhirnya kebentuk semua.
Karena penggerak daripada kesuksesan orang itu ada 3 faktor. Faktor pertama adalah rasa cinta, kemudian ketakutan. Saya lupa satu lagi apa ya, rasa cinta, ketakutan, penggerak orang. Nah, ternyata di antara 3 hal ini yang paling kuat ini adalah rasa takut. Makanya dalam iklan nih orang sebenarnya banyak ditakut-takuti kan Pak. Misalkan iklan gitu ya, wah gemuk itu gini, akhirnya orang pengen jadi langsing. Pokoknya semua iklan ini sebenarnya semua dari ketakutan. Nah, kembali kepada tadi, kita akan buat contoh yang mudah dipahami dan itu nanti bisa diterapkan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang pasar modal. Jadi bagaimana? Pertama kita tentukan dulu shape ideal kita pengen apa, dan kita jangan dulu mengalihkan shape ideal itu sebelum shape ideal itu terwujud. Nah, untuk menjadi seperti itu, maka kita gabungkan semua entitas tunggal yang kita miliki. Nah, seperti saya cerita aja yang tadi ya, karena lebih mudah dipahami juga. Jadi anak gadis itu merasa bahwa hubungan orang tuanya bisa diperbaiki kalau dia memiliki uang. Terus saya bilang, kalau sudah memiliki uang 1 miliar, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berikan ke ibu saya, Bu, ini uang 1 miliar. Silakan ibu jalani kehidupan dan ibu harus akur lagi sama bapak. Terus kata saya, kalau itu sudah terjadi, apakah menjamin mereka akan kembali rukun dengan mendapatkan 1 miliar? Ya, kata dia. Nah, setelah itu kamu lakukan, terus kamu akan seperti apa? Maksudnya kamu akan menjalani kehidupan seperti apa? Ya, saya akan menjalani kehidupan sebagaimana orang-orang. Nah, terus saya tanya, orang-orang yang mana? Bisakah kamu tunjukkan contoh orang-orang itu? Apakah bibimu, apakah uakmu, apakah tetanggamu, adakah jadi sosok ideal yang kamu tuh pengen hidup tuh seperti itu gitu. Nah, dia kan mengatakan bahwa dia ingin hidup, menjalani hidup seperti orang-orang. Tetapi ketika saya tanya orang-orang yang mana dan siapa yang bisa dia tiru, gambarannya seperti apa, ternyata dia tidak bisa memberikan gambaran itu. Nah, kebanyakan orang memiliki keinginan tidak detil, tidak jelas. Nah, kalau dia bisa menyebutkan satu sosok aja, misalkan ada salah satu keluarga yang saya pengen kehidupannya seperti itu, maka dia bisa merasakan kehidupannya itu dengan detail. Nah, ketika dia sudah merasakan itu sebelum terjadi, maka rasanya dulu. Jadi saya buat tadi, dia tuh suruh membayangkan bahwa itu sudah terjadi. Dan dia harus bisa meyakinkan bawah sadarnya bahwa itu sudah terjadi. Seperti di sini kan ada oposisi, ada kritikus, ada mencegah. Itu ego kita yang senantiasa menggagalkan keinginan-keinginan terbaik kita. Nah, saya selalu mengibaratkan bahwa ini adalah pencegah kemajuan. Seperti Wright bersaudara ketika mau istilahnya yang sebelum menemukan kapal pesawat terbang itu kan mereka sangat yakin gitu bahwa bisa. Nah, itu banyak sekali yang istilahnya nyinyir atau apa. Nah, ternyata ketika kita berhasil meyakinkan diri kita, jadi dalam diri kita ini ada oposisi, ada kritikus yang selalu mencegah kita untuk mencapai tujuan. Jadi kita harus berusaha meyakinkan supaya si oposisi, si kritikus, si mencegah itu bisa ikut sama-sama, oh iya deh, kamu memang pantas gitu. Nah, ketika kita sudah berhasil mengalahkan ini, itu perjalanan belum selesai. Nanti kita di luar akan melawan oposisi kritikus kolektif dari orang-orang di sekeliling kita. Misalkan saya ingin uang 1 miliar. Pertama ada si oposisi yang mengatakan, gak mungkin kamu bisa dapat uang 1 miliar, gajimu aja berapa? Cuma 5 juta sebulan. Gimana caranya kamu bisa dapat uang 1 miliar? Nah, itu belum apa-apa kita sudah ditentang sama ego kita. Nah, terus kita berusaha meyakinkan si ego itu bahwa 1 miliar itu bukanlah barang yang sulit. Karena kita sudah bisa dengan detil bahwa uang 1 miliar itu kalau dikoperin cuma satu koper yang buat
berangkat kalau kita ke bandara. Nah, koper segitu itu cukup. Jadi itu cuman 10 gepok. Satu gepoknya 100 jutaan. Nah, itu udah kegambar sama kita. Terus bagaimana cara kita menghasilkan 1 miliar itu? 1 miliar itu kita perkecil. Jadi 1.000 juta. Berarti kita harus mendapatkan 1 juta dari 1.000 orang. Kalau misalkan terlalu berat, terus kita pecah, pokoknya sampai kita bisa meyakinkan si pencegah kesuksesan kita itu. Jadi diri kita yang ego itu kita cegah. Saya ibaratkan dengan mudahnya seperti ini. Misalkan ada orang yang tiba-tiba datang kepada Anda, terus orang itu mengatakan, Pak, pinjemi saya uang 100 juta. Mungkin Anda akan berpikir orang ini siapa gitu. Tiba-tiba saja orang ini mau minta minjem uang 100 juta, kenal aja tidak. Tetapi kalau orang tersebut kemudian berusaha meyakinkan Anda, Pak, saya perlu uang 100 juta karena saya ada deadline yang harus dibayar. Kebetulan saya ingin memberangkatkan ibu dan ayah saya naik haji, dan itu harus deadline-nya itu saya harus bayar jam 1 siang. Sedangkan saya nggak megang uang cash, Pak. Tetapi saya memiliki mobil Lexus yang tipe terbaru. Ini BPKB-nya, ini STNK-nya, ini atas nama saya, Pak. Ini kunci-kuncinya. Nah, kira-kira yang tadinya orang itu nyinyir, siapa orang ini gitu tiba-tiba mau minjem 1 miliar, kenal aja enggak gitu kan. Tetapi kalau misalkan ternyata orang itu bisa meyakinkan dengan membawa Lexus yang seri terbaru, terus dia memperlihatkan BPKB-nya atas nama dia pribadi, melihatkan STNK, terus dia taruh dengan kunci kontak segala. Saya yakin Anda pasti akan melepaskan uang 100 juta itu. Karena apa? Karena orang tersebut berhasil meyakinkan Anda. Kalaupun orang tersebut akhirnya tidak bayar, harga Lexus saja berapa gitu kan, sudah berapa M. Nah, ketika kita berhasil meyakinkan si oposisi, si kritikus itu, maka self esteem kita akan meningkat. Nah, bagaimana cara kita untuk meyakinkan bahwa future ini bukanlah satu mimpi dan itu tuh bisa kita lakukan dan kita tuh memang pantas untuk berada di sini, maka kita harus merasakan sebelum terjadi. Nah, jadi apa yang ada di future itu. Bentar, ini ada suara masuk ya, ada suara masuk. Ada yang nggak ke unmute. Ya. Pak Adijanu. Pak Adijanu. Ya, sip. Nah, jadi kembali kepada tadi, tugas kita itu hanya meyakinkan si oposisi ini, si kritikus ini, dan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita nih kayak apa ya? Kita nih satu entitas tapi kayak ada saling debat gitu dalam diri kita itu. Yang satu pengen maju, yang satu menghalangi untuk maju. Nah, bagaimana proses kita untuk meyakinkan si ego ini? Maka tugas kita menyampaikan dengan dua bahasa. Pertama dengan bahasa verbal, kedua dengan bahasa bawah sadar. Apa bahasa bawah sadar yang lebih mengena? Yaitu visualisasi. Nah, di sini tugas kita untuk memvisualisasikan apa-apa yang kita inginkan secara detail hingga kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan fiktif. Jadi kita ini seakan-akan membohongi diri. Nah, ini sudah banyak kejadian lah yang saya lihat itu. Jadi ada orang hidupnya susah tapi dia gayanya selalu nyentrik, ngomongnya selalu besar, berpakaian rapi, kemana-mana rapi, sepatu segala disemir gitu. Dan dia itu sudah membiasakan gaya itu dalam kondisi kemiskinan dia pun dia tetap bergaya seperti itu. Dan ternyata endingnya dia berhasil membuktikan bahwa yang selama ini dia lakukan itu akhirnya terbukti berhasil. Dan itu dari masa ke masa orang-orang yang terkadang sukses
itu selalu menemui oposisi-oposisi dan kritikus-kritikus yang mencegah dalam bentuk pemikiran kolektif. Jadi asalnya dari satu individu. Karena rata-rata orang itu memang kecondongannya negatif, selalu mencegah dari kemajuan. Kenapa ini ada dalam diri kita? Ini sebenarnya satu filter yang akan mencegah supaya kita ini tidak terlalu melampaui batas. Dalam arti kata, kita kan asalnya makhluk spiritual, terus tiba-tiba terkurung dalam jasad. Maka jasad ini memiliki batasan. Kalau kita tidak memiliki oposisi atau filter pencegah ini, maka kita akan menemui banyak resiko. Misalkan ngelihat ular, terus kita bablas begitu aja, tidak ada filternya. Ular itu langsung kita pegang, ya kita kena patuk. Nah ini pun tugasnya untuk melindungi kita, tetapi terkadang perlindungannya itu terlalu berlebihan sehingga menjadi posesif. Nah, jadi kembali tugas kita ketika kita ingin harmonis dengan Kanjeng Mahfia, karena Kanjeng Mahfia itu bisa nyambungnya dengan dunia rasa, maka ketika kita memiliki keinginan apapun itu, jadi dalam setiap tindakan selalu kita libatkan rasa dan emosi dalam mewujudkan apa-apa yang kita inginkan. Nah, itu gambaran mungkin yang tadi disampaikan, mungkin bisa sedikit tergambar di sini. Dan ini kalau Anda pelajari buku-buku yang saya bagikan, apakah itu The Science of Getting Rich, atau Kebelet Kaya, atau The Master Key System, endingnya ya ini. Nah, hanya saja kalau dalam Master Key System, dia lebih seperti ada seperti ada anak tangga gitu, lebih tertib. Jadi seperti anak tangga, ada prosesnya gitu kita untuk bisa memiliki kemampuan berpikir atau memiliki kemampuan visualisasi kreatif yang secara tidak sadar, maka kemampuan visualisasi kreatif itu akan membuat kita harmonis dengan Kanjeng Mahfia. Dan ini adalah merupakan kunci kenapa orang-orang terdahulu banyak invention, menemukan hal-hal yang berguna yang bisa kita gunakan seperti handphone atau seperti teknologi listrik yang ditemukan Nikola Tesla. Itu karena dia berhasil menyambungkan dengan Kanjeng Mahfia. Dan salah satu istilahnya sesuatu yang akan membantu kita kondusif dengan Kanjeng Mahfia adalah keheningan. Jadi sering-seringlah menghening-heningkan diri. Saya baru kemarin menemukan informasi tentang sebuah kalimat yang saya sangat senang dengan kalimat itu. Jadi saya dapatnya dari seorang ustadz, yang ustadz tersebut demikian memahami sejarah daripada Rasulullah SAW, dan saya cukup kaget juga dengan apa yang beliau sampaikan, dan saya baru mendengar hadis itu. Jadi hadis yang beliau sampaikan, sebentar saya cari dulu ya. Nah, ini saya bacakan saja. Saya bacakan. Bel kedua berbunyi kembali. Ingatkan saat sekolah dulu, kalau bel pertama berbunyi, tandanya kita bisa istirahat. Sedangkan saat bel kedua yang berbunyi, itu berarti istirahat selesai dan kita harus masuk kembali ke kelas. Beberapa saudara saya mempertanyakan mengapa channel Telegram beliau ini nggak aktif. Ternyata beliau beristirahat dulu. Sebelum saya pikir kita itu harus kerja. Sekarang setelah saya belajar teladan Rasulullah SAW, ternyata hanya setan yang selalu bekerja. Oleh karena itu Rasul perintahkan kepada umatnya agar memperhatikan jam istirahat, karena tubuh punya hak atas itu. Meski bentuknya hanya tidur siang 20 menit. Kalau memang memungkinkan maka tunaikanlah, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Nuaim, tidur sianglah kalian, karena hanya setan yang tidak tidur siang atau selalu bekerja.
Pada skala yang lebih besar, ketika kita sudah bekerja 1 tahun, ambillah cuti dan istirahatkan pikiran selama beberapa hari ke tempat wisata, alam yang indah dan tenang, dan hanya ada kita dan keluarga. Nah, itu ternyata fungsi itu seperti mengasah gergaji. Jadi kalau kita terus-terusan menggergaji tanpa diasah, maka lama-lama gergaji kita tumpul. Bukannya semakin banyak kayu yang kita berhasil tebang, tetapi gergaji kita tumpul malah jadi tidak ada kayu yang bisa kita tebang. Maka bersantai-santai, menyempatkan diri untuk berhening-hening itu bukanlah satu kemalasan, tetapi itu merupakan fungsi mengasah gergaji agar kita bisa lebih efektif lagi dalam menjalankan kehidupan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini bisa memberikan gambaran tentang overload informasi. Kemarin PDF-PDF materi yang saya bagikan, mungkin gambaran singkatnya ya seperti itu. Kenapa kita harus belajar Master Key System? Kita akan belajar step by step ini, sehingga secara alamiah nanti kita akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Kanjeng Mafia, sehingga setiap apapun keinginan kita, shape ideal kita bisa tercapai, dan shape image kita akan dimudahkan melewati proses-proses pencapaian ini, sehingga ketika shape image dan shape ideal, maka akan muncullah shape esteem yang tinggi. Jadi ada juga sih orang yang shape idealnya tercapai. Jadi dia shape idealnya itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki shape esteem yang cukup tinggi. Contohnya KKI. Itu bisa kita jadikan contoh. Ketika dia bisa menerima diri apa adanya, yang penting self esteem-nya itu bagus, maka bisa sukses. Nah, tugas kita temukan the real I atau diri kita ini, sidik jarinya ini kemana, tabiat kita ini lebih condong kemana, kemudian kita fokus di situ sehingga muncul self esteem pada diri kita, sehingga tidak ada lagi rasa nggak pede. Jadi sama ketemu sama orang itu jangan kita berusaha untuk ideal disenangi orang, tapi biarkan orang menerima kita apa adanya. Kalau kita kurus ya terimalah orang memang kita kurus seperti ini. Kalau kita misalkan karakternya begini, biarkan orang menerima the real I, karena tiap orang itu memiliki sidik jari yang berbeda-beda, memiliki kekhususan yang berbeda-beda. Demikian pula dalam pencapaian nanti pasar modal itu boleh jadi tiap orang akan berbeda-beda. Mungkin penyampaian dari saya dicukupkan sekian. Ini hanya sebagai materi pembuka yang akan memberikan gambaran kemana arah kita. Jadi nanti setiap hari Senin saya akan bagikan materi. Materi itu Anda rekan-rekan semua bisa pelajari, dan kemudian nanti setiap hari Sabtu kita akan membahas materi yang khusus membahas tentang desain project. Desain project itu ya hal-hal yang seperti ini. Mengendalikan diri, mengenal ya ilmu-ilmu yang sekarang banyak berterbaran tentang hukum-hukum kesuksesan, dan kita akan buat teori-teori itu menjadi satu hal yang mudah dicerna sehingga bisa kita langsung praktekkan. Nah, adapun hari Minggunya kita akan fokus ke materi how to-nya, dalam arti kata materi investasinya. Dan itu pun akan menyeluruh dari mulai menghitung profil risk kita, terus menghitung target pensiun, semuanya ada hitung-hitungannya, ada Excel-nya. Dan nanti akan bertahap terus dari mulai fundamental, teknikal, bandarmologi, dan nanti pun akan saya bukakan juga kelas mama saham untuk yang batch 5 ini, supaya bisa mendapatkan keilmuan seperti apa yang telah didapatkan di batch 1, 2, 3, 4. Dan insya Allah pada batch ini akan ada beberapa tambahan yang saya akan berusaha terus menyempurnakan sehingga ada outcome yang betul-betul bisa istilahnya didapat oleh rekan-rekan sekalian. Silakan jika ada pertanyaan atau diskusi, kita akan selesai di jam 9.30. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis, ada masukan, ada input, ada yang ingin? Enggak, Pak, ini sharing yang saya di 34, Pak. Emang kalau yang jalanin apa untuk menuju apa tadi, Pak?
servomekanisme terus apa segala macam itu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ada pengalaman-pengalaman spiritual sebenarnya yang mungkin tiap orang berbeda, dan saya mungkin bisa berbagi sekarang kali Pak ya. Saya Silakan waktu Pak. itu bingung Silakan. ya ketika menjalankan TMKS 1 sampai yang saya berhenti di 911 itu banyak pengalaman spiritual yang saya alami Pak. Jadi misalnya tubuh saya bergetar lah, atau mungkin mengalami kalau orang zikir setelah sholat itu, misalnya la ilaha illallah, kita kan kalau ada orang yang sampai menghayati itu kan ada sampai bergoyang gitu ya Pak ya. Nah Betul, ini saya alami itu Pak. betul, betul. Dari Essence Project atau TFKS 1 sampai 9 itu saya ngalamin itu, dan Ya. waktu itulah yang membuat pertanyaan-pertanyaan saya begitu panjang kemarin gitu Pak. Jadi saya harus bertanya siapa. Ternyata Pak Dedi memberikan itu punya basic ya. Artinya punya basic ini ikut di Torekot talki Qadariyah Naksabandiah Pak, TKN. Ikut dulu, talkin dulu dan segala macam. Dan ternyata saya baru menyadari bahwa pencarian jati diri itu kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni, membuat sama seperti yang kemarin dikasih PDF yang begitu banyak, sehingga membuat saya menjadi semacam disinformasi maupun misinformasi. Ini mana yang benar gitu Pak. Ini pengalaman spiritual saya yang saya jalani ketika mencoba konsisten dengan praktek modul TMKS 1 atau SN Project dari 1 sampai 9 maupun yang terhenti di 11. Dan kemarin karena kesibukan itulah, dan sebenarnya pengen banyak nanya ke Pak Dedi waktu itu, cuman karena mungkin waktu juga Pak ya, belum nemu waktu yang tepat, sehingga sensasi-sensasi yang saya rasakan itu saya pendam sendiri, sehingga saya bingung-bingung sendiri pada akhirnya. Dan mungkin teman-teman yang batch sebelumnya mungkin saya tanyain belum ada yang sama, atau mungkin mereka lebih slow untuk efeknya, dinamikanya lebih slow dibandingin yang saya rasakan. Dan mungkin nanti ke yang di batch 5 ini mulai minggu depan mungkin lah saya akan lebih banyak tanya ke Pak Dedi nantinya. Gitu Pak. Itu pengalaman spiritual yang saya rasakan, dan ya memang pada akhirnya sebagian karena belum sampai di 26 modul itu kali Pak ya. Akhirnya teknis-teknis yang hanya bisa setengah-setengah pada akhirnya, seperti itu Pak. Iya. Manusia nih alhamdulillah unik. Jadi untuk mencapai hidayah ada beragam macam cara, ada beragam macam jalan. Dan sebenarnya hakikatnya hanya satu, yaitu masalah rasa. Jadi kita bagaimana membangkitkan insanul hakiki, rasa ada yang bisa bangkit dengan perihnya kehidupan, ada rasa yang bangkit karena hampir meninggal atau musibah atau apa, ada yang orang koma, bahkan ada yang lucu. Salah seorang guru saya, beliau sudah sepuh tapi demikian tajam, cuman dia bukan guru spiritual. Saya kebetulan ada banyak guru, dia nih guru dalam bidang wirausaha. Nah dia memperoleh kesadarannya adalah ketika, ini lucu Pak, ketika nonton film India, dia sadarnya malah oleh film India Pak. Jadi setiap kali dia mendengarkan ceramah apa saja nggak masuk, tapi begitu nonton film India masuk. Nah, cara-cara untuk membedah atau memecah lapisan-lapisan itu berbeda-beda. Nah, saya pribadi, saya ini termasuk kolektor ilmu pengetahuan. Saya sangat senang belajar. Ketika ada yang menawarkan how to atau seminar-seminar, saya pasti ikut. Saya pasti pelajari. Termasuk sekarang lagi tren Pak Mardigu ya. Nah, saya pun pelajari. Ternyata memang ya inti-intinya ya itu juga. Inti-intinya kembali ke siri kita. Dan sekarang ini banyak orang yang menjanjikan
eh, lebih ke arah kekayaan nih rata-rata Pak, yang ditonjolkan orang ini bisa kaya, bisa kaya, bisa kaya dengan berbagai bendera. Ada yang berbendera agama dalam arti kata seperti PPA, pola pertolongan Allah. Terus ada juga magnet rezeki. Terus ada kalau dulu nih apa ya, ISQ ya. Terus di dunia barat nih kita tahu ada The Secret, ada segala macam, ada segala macam. Dan saya mempelajari itu semua, tidak ada satupun yang bisa istilahnya saya rasakan gitu loh Pak. Nah, satu-satunya yang saya rasakan adalah ketika saya ikut TKN itu malahan. Ketika saya ikut TKN itu langsung cespleng, langsung terasa sampai ketika saya pengen mengubah satu keadaan, saya cukup melakukan khotaman dan selesai khotaman itu langsung terjadi begitu saja. Nah, karena ini unik, maka tidak ada yang lebih benar. Jadi bukan berarti karena saya merasakan oh TKN ini lebih asik loh. Jadi kita ini langsung nembus sirinya dengan zikir la ilaha illallah, zikir jahar, terus zikir kopi, itu lebih mudah tembus, sehingga kita kadang dihadiahi hal-hal yang aneh-aneh. Dan kejadian yang seperti Pak Ajis, ada juga rekan yang mengalami, dan dia lebih ini lagi Pak, cuman nggak diekspos aja. Dia kayak melayang gitu Pak, melayang betul. Jadi dia seperti tidak menyentuh lantai gitu, sambil bersila sampai dia kaget sampai tidak mau lagi melakukan hal seperti itu. Tetapi ada yang tidak merasakan apa-apa ya apa ya rileks gitu. Kayak apa istilahnya kayak tidak mengalami bersentuhan dengan dunia spiritual. Cuman dia hanya merasakan ketenangan, merasakan rileks, menghadapi masalah lebih tenang. Itu kemungkinan berbeda-beda karena boleh jadi hati juga berbeda-beda. Hati digambarkan ada yang lebih keras daripada batu, tapi hati pun digambarkan ada yang demikian lembut. Digambarkan dalam Al-Quran itu ada yang hanya dengan embun-embun saja sudah cukup menumbuhkan, tetapi ada yang memerlukan hujan yang lebat. Jadi demikian berbeda-beda. Boleh jadi Pak Azwar Anis mungkin hatinya lebih condong ke apa ya spiritualismenya lebih tinggi gitu. Boleh jadi sudah berhasil ego-ego yang penghalang daripada siri itu ya sudah berhasil dalam menjalankan kehidupan. Ya boleh jadi dalam kehidupannya misalkan Bapak punya posisi yang bagus, tetapi Bapak tidak merasa bahwa posisi itu bisa jadi apa ya satu power untuk otoriter atau apa, ya masih melakukan sewajarnya. Dan dengan posisi kita yang tidak sombong itu Allah bisa aja menghadiahi ya sesuatu yang di luar yang kita perlukan. Karena apapun yang kita lakukan itu diamati, maka bekerjalah, nanti itu kita diamati. Jadi apapun yang kita lakukan nanti hadiahnya, bentuk hadiahnya itu akan berbeda-beda. Nah, nanti kita ini aja Pak, kita mulai aja hari Senin, nanti saya bagikan modulnya, itu hanya untuk dipelajari. Nah, nanti Sabtu minggunya kita akan jelaskan bagaimana teknisnya, kemudian minggu depannya dipraktekkan selama seminggu, biar tidak mengganggu rutinitas kerja, jadi mau kerja, mau nggak kerja, kita tetap bisa melakukan itu. Bagusnya setengah jam atau 15 menit sebelum tidur, atau 15 menit setelah tidur. Tetapi kalau saya sih lebih condong sebelum tidur. Karena kalau setelah tidur nih kita kalah dengan ke kamar mandi gitu daripada kita melakukan relaksasi. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, Jadi ya, Pak. memang seperti itu sensasinya ya, setiap orang berbeda dan Berbeda-beda yang... Pak, berbeda-beda Pak. Dan tidak ada rumus pasti Pak kalau orang ini berhasil atau ini berhasil. Misalkan kok Pak saya tidak menemuin hal yang aneh-aneh, apakah saya gagal? Belum tentu Pak. Ya. Belum tentu. Berarti jalankan terus ya Pak ya. Jalankan terus Sesuai saja mau. Pak ya sampai modul ke-24 karena
targetnya kita nantinya itu memiliki satu kemampuan visualisasi kreatif yang nantinya kemampuan visualisasi itu kita sendiri yang dalaman kita ini nggak bisa bedain ini tuh real apa fiktif gitu. Ya Pak, siap. Jadi terjawab Pak. Semoga ke depan lebih rileks lagi saya Pak. Jadi aliran informasi itu hanya semacam apa ya, seperti daily rutin yang saya jalani gitu aja Pak ya. Iya betul Pak. Siap. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Baik. Mas Dedi. Ya. Dengan siapa Pak? Masih boleh. Saya Reza. Yang Ya. mahasiswa itu Mas. Oh, ya silakan. Jadi ini tadi kan Mas Dedi kan nyinggung sedikit tentang ritual setiap orang ya, bukan ritual sih Mas, mungkin ibadah ya. Jadi ada orang, kalau tadi diperumpamakan ada orang yang dengerin ceramah, dia nggak pernah masuk, terus tapi kalau dia lihat film India, dia kena gitu. Ya. Nah terus tadi kan Mas Dedi juga bilang kalau jenengan menerapkan tadi la ilaha illallah ya, jahar gitu. Nah setelah itu diberi sesuatu oleh Allah yang sebenarnya mungkin Mas Dedi belum tentu butuh, tapi itu sebagai hadiah gitu. Ya. Nah kebetulan saya juga ini sih Mas, saya punya satu ritual khusus yang ngomongnya aja saya juga agak bergetar ya hati saya. Jadi itu sholat tasbih Mas. Ya. Jadi setiap saya sholat tasbih itu saya selalu memohon, ya Allah berkahkan kepada hamba keajaiban hari ini. Dan keajaibannya itu benar-benar sesuatu yang nggak pernah saya sangka gitu. Ini boleh sharing kan Mas? Silakan. Kisah kita gini. Silakan. Nah jadi dulu waktu pertama saya terjun ke pasar modal itu saya coba bilang sama teman dekat saya, ya dulu pacar sih, sekarang mantan gitu ya Mas. Nah itu saya bilang saya memang serius sama kamu gitu. Terus saya kasih skema ini buat gambaran ke depanku, aku punya planning ABC sampai Z. Nah outputnya uang sejumlah sekian, aset lancar sejumlah sekian, itu yang rencananya saya tarik dari pasar modal gitu. Jadi saya kasih tahu ke dia kalau semisal saya coba akan rutinkan 500.000 per bulan, saya masukin ke pasar modal gitu. Nah kemudian dia entah kenapa nggak percaya kalau semisal itu tuh bakal terwujud gitu. Dan saya menangkap sih sedikit istilahnya tuh gestur dari dia kalau kamu nggak bisa kayak gini, terus kamu nggak akan bisa lah, susah, kamu ngumpulin 500.000 aja nggak bakal dapet uang segitu gitu. Jadi itu sekitar berapa puluh juta gitu, 80 atau berapa gitu Mas. Nah terus saya kan orangnya memang nggak banyak dengar ucapan manusia ya, jadi kalau saya dibilang kamu nggak akan bisa, nah itu malah bakar semangat saya. Jadi saya coba terus. Nah sama saya di sela-sela kesibukan saya itu saya coba rutinkan, ya nggak rutin setiap minggu gitu, belum tentu, jadi kadang bolong, tapi 1-2 bulan sekali saya coba. Nah setelah itu ya qadarullah saya dimodali Mas, dan jumlahnya itu beratus-ratus, mungkin beribu-ribu kali lipat jumlahnya daripada apa yang saya bayangkan sebelumnya. Ya kayak gitu. Nah itu mungkin ini salah satu cerita dari saya yang yang mungkin bisa memotivasi bapak ibu sekalian di sini, kalau semisal keajaiban itu nyata ternyata. Tapi kalau saya memang caranya minta gitu. Jadi saya minta ke Allah, ya Allah berkahkan pada hamba keajaiban hari ini gitu. Dan itu biasanya dikasih. Dan dengan sholat tasbih ini saya merasakan keajaiban. Tadi kan Mas Dedi bilang kalau bukan berarti ya berarti itu yang paling benar gitu. Bukan berarti yang lain salah, tapi ya memang itu yang paling impactful. Nah itu berarti memang harus saya rutinkan terus ya Mas.
Eh, Karena ya, saya selalu percaya kalau sebenarnya keajaiban itu nggak datang dengan sendirinya, tapi kita harus mancing dulu gitu. Dia kayak ikan, jadi pancing saat kita mancing, nah itu nanti kita dapat gitu. Jadi cara memancing seperti apa yang kita dapat, nah itu yang coba saya terapkan gitu sih Mas. Kira-kira gimana Mas? ya. Jadi pelatihan ini pun hanyalah sarana, hanyalah bagian ikhtiar kita saja. Bukan berarti bahwa pelatihan inilah yang akan menyampaikan kepada tujuan. Tetapi ketika frekuensi kita mengikuti pelatihan ini karena kita ada keinginan untuk mencapai sesuatu, dan kita buktikan untuk mencapai sesuatunya itu dengan ikut pelatihan, ada gerak di situ, ada effort keluar biaya di situ, itu merupakan salah satu ujian kesungguhan. Boleh jadi nanti ketemunya bukan dari pelatihan ini, seperti Ibu Lili sama timnya itu kan diperkenalkan di Elite Supi. Sekarang beliau merintis EduFesting. Nah, itu berkat apa ya? Dengan adanya pelatihan ini syariatnya jadi terbangun silaturahim. Jadi jangan pernah kita merasa sukses atau berhasil dengan ikhtiar kita. Ikhtiar ini hanyalah bagian kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Maha. Nah, ketika ternyata memang ikhtiarnya Mas Reja, chemistry-nya nyambung di sholat tasbih itu, pertahankan saja, Mas. Kan orang pengen nyari yang seperti itu, Mas. Ternyata Mas udah ketemunya di situ. Pertahankan saja. Mas Reja sudah ketemunya di sholat tasbih. Saya sudah ketemunya di TKN. Yang lain boleh jadi berbeda-beda. Sesuai nantinya dengan tingkat kapasitas, keyakinan, wawasan yang selama ini mereka cari. Sehingga terkadang ada menyebutkan bahwa Tuhan itu satu, tetapi menjadi berbeda-beda karena tergantung bagaimana orang mempersepsikannya. Nah, saya pun pernah ada kejadian, orang sudah kepepet, udah mau dipenjara, udah mau dipenjara itu orang. Terus dia ingat waktu dia kecil, dia tuh bandel tak terkira, tetapi dia keturunan orang soleh, jadi keturunan kiai, tapi anaknya bandel tak terkira. Nah, dia dalam kondisi terdesak udah mau masuk bui, dia teringat bahwa kakek buyutnya pernah ceramah waktu dia kecil, dia bacain surat Yasin, yang ketika membacakan surat Yasin itu kan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW tuh, diginikan pasir, sampai orang-orang tuh nggak bisa ngelihat dia. Nah, dia tuh nggak ngerti gitu loh, baca Yasinnya itu, ayatnya itu seperti apa, pokoknya yang dia pikir, pokoknya saya pengen seperti kakek saya gitu. Dia cuma ngebayangin itu saja. Akhirnya dia izin untuk ke toilet, ke kamar mandi. Sepulang dari toilet, ternyata tidak ada satupun orang yang melihat, seakan-akan dia tuh nggak ada gitu. Akhirnya dia melarikan diri. Nah, sampai sekarang orangnya aman-aman aja tuh, lolos dari bui. Ya bukan berarti kriminal ya, dia masuk buinya juga karena fitnah orang. Dan sampai saat ini adem ayem aja. Nah, itu tuh tidak harus selalu hafalin ayat ini gitu ya. Oh, lakukan amalan ini. Kadang ketika kita tuh pengen gitu, ditujukan kepada kepada Allah, tapi ada juga yang ya menyebutnya dengan nama lain gitu kan. Tetapi kan intinya ditujukan kepada yang Maha. Jadi maksud saya nih, enaknya ada banyak variasi, ada banyak pilihan, jadi kita tidak harus terikat dengan satu sistem saja. Dan hal inilah yang membuat kita tidak berputus asa ketika gagal di satu sistem, coba sistem yang lain. Tetapi ketika kita sudah merasakan nikmat di satu sistem, dipertahankan. Itu saja, Mas. Saya juga mau tanya Mas. Ya, silakan. Nah, sebenarnya kan saya kan memang terhitung masih awal ya Mas. Maksudnya terjun di pasar modal kan ya mungkin baru 1 tahun.
Iya. Nah, kemudian memang saya kemarin ya alhamdulillah sih dikasih titipan sama Allah gitu. Ya dalam bentuk profit. Ya. Nah, cuman habis itu saya loss tapi sejumlah profit itu Mas gitu. Jadi misal saya dikasih satu gitu ya, dikasih Iya. satu. Saya udah untung nih 1,1 gitu. Iya. Nah, terus 0,1-nya itu hilang gitu. Nah, itu gimana Mas? Itu juga sebenarnya saya karena ini sih, saya juga paham waktu itu mungkin saya orangnya kan saya kalau semisal apa ya, uh, jadi kalau saya lost sholat gitu tuh kayak saya takut gitu loh Mas. Kalau saya apa bolong amalan ini tuh hati saya tuh langsung aduh ya habis ini nggak untung kamu gitu. Nah terus Nah, nggak untung beneran. Nah itu gimana tuh Mas? itu benar Mas, karena langsung yang disebarkannya vibrasinya nggak untung. Berarti memang itu jalannya Mas gitu. Nggak, maksudnya Mas Reja menyampaikan vibrasi nggak untung. Akhirnya nggak Oh untung gitu loh. Jadi maksud saya gini aja, tidak ada hubungannya, ini saya tegaskan ya, tidak ada iya. hubungannya antara peribadatan kita dengan kekayaan kita. Dengan kekayaan yang kita miliki ya, tidak ada hubungannya. Ibadah ini hanyalah bagian daripada hubungan baik kita dengan Sang Holik, rasa syukur kita karena sudah menciptakan kita demikian sempurna. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kesialan atau keberuntungan. Itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Yang lebih condong kepada kekayaan itu, yang lebih condong kepada pencapaian itu lebih kepada vibrasi yang kita sampaikan. Jadi orang-orang yang maaf ini pejina, dalam ajaran agama kita kan pejina itu menjauhkan rezeki ya. Tapi ada di kita yang pejina malah rezekinya tambah deras gitu. Nah dari situ aja kan hukum-hukum itunya nggak ketemu gitu. Jadi jangan pernah libatkan keberuntungan, kegagalan atau urusan harta itu dengan peribadatan. Karena dalam Al-Quran sendiri jelas kalau untuk urusan duniawi maka orang itu akan dapat sesuai dengan hasil ikhtiarnya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Tetapi kalau orang yang memang betul-betul fokus kepada ukhrawi, itu kemungkinan dapat dua. Urusan dunianya dipermudah, di akhirat pun dapat. Jadi kalau misalkan nggak sholat, terus berpikir, wah nggak akan untung saham, itu nggak kena Mas. Diperbaiki aja pemikirannya. Nggak sholat memang Oh salah berarti ya. iya. Saya nemu skemanya Mas berarti. Mungkin gini ya. Jadi setelah saya sholat tasbih itu karena coba saya pancing, yang saya pancing itu bukan profitnya Mas, tapi ilmu laduninya. Ya, Gitu mungkin nggak Mas? Skemanya seperti itu. bisa jadi karena ilmu ini unik. Ketika kita menarik, malah kita itunya juga menarik juga gitu. Jadi nggak kita dapat. Iya, iya. Tetapi ketika istilahnya gini lah, kita fokus ke pasar modal, kita ingin profit, terus kita konsisten di situ terus nyari-nyari profit, malah nggak dapat profitnya. Tapi ketika kita menikmati pasar modal, saya pengen belajar pola, saya ingin belajar sistem, saya ingin berusaha untuk menaklukkan market ini. Itu ternyata dapat hadiahnya profit. Bener banget Mas, bener banget. Saya kemarin ya waktu profit itu, saya mindset yang saya tanam tuh nggak pernah saya ngejar profit. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman saya, profit itu tidak mengejar, tapi profit yang mengejar kita. Nah, habis itu saya dapat profit, saya kejar profitnya, Mas. Luput. Malah saya yang ambles. Ya. Kayak gitu. Apalagi sampai kita menargetkan bahwa kita harus dapat sekian, itu amburadul lah. Wah, bener banget ya Allah. Soalnya saya tuh sampai nulis, Mas, jujur. Jadi saya print tuh loh. Ya mungkin itu memang kesalahan saya sih, mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat yang lain. Ya, kita sama-sama belajar, Mas. Saya juga masih belajar. Jadi saya mengadakan pelatihan itu justru saya nih lagi ngomong, lagi nasehatin juga diri saya.
Seperti itu. Siap. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima Tercerahkan, kasih. Pak, ya. Ya, terima kasih sharingnya. Ada yang lain? Silahkan. Ini udah mau selesai ya. Oh, sudah lewat. Ya, saya kasih kesempatan 5 menit lagi. Setelah itu kita akan akhiri. Dan untuk yang tidak bisa mengikuti dari awal, alhamdulillah ini sudah berhasil di-record. Nanti insya Allah hasil recordnya akan kita bagikan. Dan nanti akan rutin, saya akan buatkan channel YouTube juga. Jadi nanti Mas Reja ini akan masuk YouTube juga. Siap. Silakan ada lagi Pak, saya kasih kesempatan 5 menit lagi lah. Sampai jam 9.50 ya. Nanti langsung kita akan end. Sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan. Oh, Pak Didi, mana Pak Didi? Hadir Pak Didi. Hadir, Kang. Gimana Pak Didi? Pak Didi? Gimana? Ya Pak Didi kan nggak bosan-bosan tuh, udah senior, udah ikut bet berapa, masih ikut bet 5 gitu. Soalnya nggak ada yang belum sampai selesai itu. Kemarin saya terakhir itu discuss sama Bang Yansun ya. Ya. Nah itu pas tahapan ketika kita mencoba membuat satu figur, kemudian sampai membayangkan bunga dengan harum-harumnya bunga itu masih belum dapat. Si bunganya nggak kecium gitu Pak ya? Iya. Kalau saran saya Tapi Pak, saran saya kalau boleh saya sarankan, ketika ternyata di pelatihan itu kita belum menemukan kesempurnaan, lanjut saja Pak sampai pelatihan berikutnya dituntasin sampai pelatihan 24. ya, Terus nanti kita ulang lagi dari 1 lagi sampai 24 lagi. Cuma nanti kesananya setelah kita ketemu sennya, nggak usah praktek lagi master key Pak. Karena intinya kan hanya membentuk siri. Banyak kok orang yang sukses nggak praktek master key gitu. Dan jalan itu kadang tidak dari master key aja. kalau positifnya sih ada beberapa ini ya. Kalau kemarin sebelum ikut pelatihan, nah itu untuk memilih emiten seperti itu ketika setelah emiten lebih galau. Nah sekarang lebih stabil lah. Jadi walaupun dibawa turun berapa persen, saya pernah sampai dibawa turun sampai 50% itu nggak galau. Jadi udah punya keyakinan, tapi in the end hasilnya ya tetap plus juga. Yang Nah, 50% itu sudah berubah Pak? Sudah TP. Kemarin itu saya coba di bull ya Pak. Jadi di bull itu sempat dibawa drag down sampai 50%. Minusnya? Nah kemarin saya lepas di berapa ya, 60-an persen lah plus. Oh, kirain dilepasnya di minus 60%. Mantap Pak, mantap. Ada beberapa emiten yang seperti itulah. Jadi ya kalau dulu kan cepat-cepat di cut loss ya Pak. Iya. Nah kalau sekarang ketika itu yakin ya tetap kita keep gitu. Ya. Karena cut loss itu Pak salah satu bentuk fugazi yang dimana titik cut loss itu sebetulnya kesempatan mereka untuk mengambil uang retail. Iya, benar. Di BRIS tuh kemarin banyak yang kejebak juga Pak. Ya, saya BRIS juga ada pegang. Ya sekarang plus sih Pak, masih floating plus. Kalau kemarin memang dibawa drag down, nah sama case kayak bull kemarin. Ya karena kita keep punya keyakinan lebih pede sekarang. Ya. Dengan analisa kita, ya sekarang lagi floating plus. Alhamdulillah. Ada kemajuan lah Pak. Ya saya senang kalau misalkan ternyata ada manfaat ya. Jadi intinya ketika kita memiliki mentalitas supi ya, bisa melihat sesuatu yang buruk tetapi dengan view yang holistik, akhirnya endingnya oke Pak ya.
Ya. Dan itu bisa dipelajari filosofi berpikir sufi itu di surat Al-Kahfi. Jangankan merah jadi plus gitu ya. Membunuh anak aja bisa jadi positif Pak tuh di Al-Kahfi itu. Tapi jangan kita tiru itu Nabi Khidir. Maksudnya kan tiba-tiba membunuh anak secara logik kan nggak masuk gitu ya. Sehingga Nabi Musa tuh protes. Nanti silakan dibuka saja yang beragama Muslim terjemahan Al-Kahfi. Itu sebagai gambaran bahwa manusia itu tidak bisa hanya melulu mengandalkan logik, karena ada banyak hal-hal yang di luar logik dan itu bukan satu hal yang mustahil, seperti kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama ratusan tahun. Terus kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini sebenarnya itu perdebatan antara syiri dengan logik. Nah, Nabi Khidir ini menggunakan syiri, ilmunya ilmu mengetahui yang goib. Kenapa dia bunuh anak itu? Karena nanti akan begini. Terus kenapa dia ruksak perahu itu? Karena nantinya akan begini. Terus kenapa di tempat yang jahat justru dia bangun bangunan? Karena nantinya akan begini. Adapun Nabi Musa alaihissalam dia berpikir logik. Nah, di antara kedua itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang orang pakai logik ya itu yang akan dia dapat. Orang yang pakai syiri itu yang akan kita dapat. Sehingga dari pelajaran itu sebenarnya sih saya sangat-sangat enjoy menikmati pasar modal kita dengan memiliki filosofi sufi itu Pak. Bertahannya itu lebih lama gitu, sampai Aisyah tuh yang dianggap orang-orang kegagalan ilmu sufi itu di Aisyah. Salah pilih emiten katanya. Akhirnya banyak yang nyangkut. Tetapi lihat saja nanti Aisyah Pak. Kalau dia sudah manggung lagi, maka orang-orang yang batch 1 tuh yang pada nyangkut di Aisyah yang ikut-ikut saya akan bersyukur Pak udah ikut dijebloskan ke Aisyah. Nomor 1 Pak Yelo saya. Oh ya, Yellow Pak Azwar ya. Kalau Yellow Pak, kalau secara waran ya. Gak apa-apa Pak. Kemarin saya ikutin ada duit gede masuk di 50, saya tambahin juga. Nah, itu menambah keyakinan Pak. 1.650 lembar kayaknya Pak masuk tuh. Nah, itu kan berarti menambah keyakinan bahwa Yellow itu tidak akan bernasib seperti Shima. Kalau Ya. Shima kan benar-benar ditinggalin sama Smart Money itu Pak, sampai retailnya itu 80% atau berapa gitu saya lupa. Nah, kalau yang udah gitu udah nggak ada harapan Pak. Jadi kita bukannya hold dan berharap ini, tapi itu malah apa ya? Malah kayak berharap sesuatu yang tidak ada triggernya lagi buat naik. Tapi kalau Yellow itu masih naik Pak. Itu insya Allah masih bisa naik Pak. Dia ketika bisnisnya udah mulai sehat, itu Yellow nih masih bisa naik. Ya Pak. Ya, dan di situ ada satu waran yang memang harus dieksekusi di berapa? 500 kalau nggak salah Pak ya. Ya 500. Nah, kalau misalkan mereka tertib Pak, harus eksekusi di 500, terus Pak Azwar memiliki harga di 50, udah berapa kali lipat gitu kan istilahnya. Masih 100. Masih 100. Ya, kalau saya sih yang gitu-gitu udah saya lupakan saja Pak. Jadi maksudnya saya juga nggak upgrade down dalam arti kata karena dia nanti naiknya pun masih lama. Jadi dana yang upgrade down ini saya lebih seneng saya pindahkan lagi ke emiten lain yang nanti profitnya itu bisa menutup subsidi silang loss-nya Yellow kita. Ya Pak, kalau itu udah mulai nyambung sih Pak. Terus kemarin ada apa? Mulai naik lagi yang food, MDKI, Ribon sendiri. Iya. Itu yang sedih yang udah pada cut loss Pak. Yang mana Pak? Ya maksudnya sekarang kan banyak yang Ribon Pak. Oh iya. Nah orang-orang yang sedih itu orang yang sudah pada cut loss. Ya. Iya Pak. Ya memang perlu proses memang Pak. Dan saya sempat juga frustasi sih, jujur aja frustasi. Cuman ya, oh ini masih bisa nih gitu ya. Ya. Kelihatan. Terus jangan lupa amati pergerakan Smart Money-nya Pak. Setiap bulan itu kita tarik data dari KSEI. Jadi selama masih ada dana asing yang terjerat di situ,
seburuk apapun dia akan tetap nanti kembali ke harga yang di mana si smart money-nya itu beli di titik itu. Iya Pak, siap. Oke Pak, terima Oke, kasih Pak Deddy. ya kita tutup saja ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, sudah jam Oke, terima 10. kasih. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Terima kasih, kasih Kak. Mas Dedi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And